Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kita jumpa lagi di kesempatan hari ini. Hari ini lain daripada biasanya. Kalau biasanya kita review atau mungkin kita melakukan beberapa kegiatan amati radio yang di video yang lalu sudah bisa kita lihat. Nah, hari ini saya akan ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol rileks saja dengan teman-teman. Masih tidak jauh dengan kegiatan amati radio yang menyenangkan. Jadi apa saja itu? Kita kupas walaupun nggak tuntas karena saking banyaknya kegiatan amati radio ini. Teman-teman, setelah Anda mendapatkan lisensi amati radio, ngapain aja sih gitu, atau mau ngapain lagi, mau melakukan apa gitu di amati radio ini, ya. Jadi di amati radio ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan, teman-teman, ya. Salah satunya adalah kita melakukan eksperimen antena dan eksperimen transceiver umpamanya. Jadi transceiver itu adalah transmitter dan receiver. Di situ kita bisa melakukan eksperimen-eksperimen tersebut, ya, baik dengan teman-teman maupun Anda melakukan sendiri di rumah Anda. Kemudian Anda bisa saja merakit sebuah pemancar sendiri, merakit sebuah receiver sendiri, merancang transmitter sendiri, atau bahkan juga bisa merancang antena sendiri. Itu Anda bisa melakukan di amati radio. Jadi Anda melakukan eksperimen-eksperimen itu bisa dilakukan di amati radio, ya. Kemudian yang sifatnya komunikasi seperti kegiatan-kegiatan DX. Jadi Anda melakukan komunikasi di udara dengan menggunakan radio seperti ini. Ada beberapa radio di samping saya. Anda bisa melakukan kegiatan komunikasi dengan sesama amati radio melalui media radio. Itu udah pasti, ya. Jadi kita ngobrol dengan teman-teman, ngobrol dengan rekan-rekan amati radio di Indonesia, di negara-negara lain, di benua lain, begitu. Oh, emang bisa ngobrol dengan teman-teman dari luar negeri gitu? Bisa sekali nih, teman-teman. Jadi di amati radio ini banyak band, ya, banyak band yang bisa kita pakai yang mendukung untuk melakukan kegiatan komunikasi yang jaraknya ribuan kilometer. Nah, Anda bisa melakukan di kegiatan amati radio ini dengan menggunakan yang jelas radio, ya. Kegiatan DX atau long distance, ngobrol dengan teman-teman, melakukan kontak radio dengan teman-teman di luar negeri. Kemudian Anda juga bisa melakukan umpamanya adalah kontes, ya. Jadi kontes ini adalah semacam sebuah games di udara dengan melakukan kontak sebanyak-banyaknya dengan sesama amati radio. Nanti di situ Anda mendapatkan poin dan biasanya nanti akan diklasifikasi, yaitu berjumlah nilai atau poin di situ. Nanti di situ akan dipilah-pilah sesuai dengan kategori atau juaranya masing-masing. Jadi kegiatan kontes ini sangat menarik sekali nih. Jadi bisa menguji kemampuan kita dalam beramati radio, dalam berkomunikasi, sekaligus menguji antena yang kita rancang, yang kita bikin, yang kita pasang sebelumnya, atau juga bisa menguji transceiver yang kita miliki, yang kita rakit, yang kita rancang, dan lain sebagainya. Jadi kegiatan DX atau kontes atau kegiatan komunikasi ini adalah kegiatan untuk membuktikan bahwa apa yang sudah kita lakukan sebelumnya di kegiatan eksperimen atau merakit ini memang sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Kemudian ada lagi Anda bisa melakukan kegiatan komunikasi umpamanya melalui satelit. Jadi di amati radio ini ada yang namanya AMSAT, amatir satelit. Anda bisa komunikasi dengan teman-teman di seluruh benua jika itu satelitnya adalah high orbit gitu, ya. Kalau yang low Earth orbit, Anda bisa berkomunikasi dengan teman-teman
yang radiusnya itu bisa beberapa ratus kilometer hanya dengan menggunakan handy transceiver di band VHF dan UHF. Jadi tergantung nanti uplink dan downlinknya di mana. Jadi seru banget ini. Teman-teman yang belum gabung jadi amati radio, Anda harus gabung ini, karena seru banget kegiatannya, ya. Terus ada satu lagi nih kegiatan yang menarik tentang komunikasi, yaitu komunikasi melalui pantulan bulan atau Earth, Moon, Earth. Jadi teman-teman amati radio ini, beberapa teman-teman yang hobi banget nih ya, mereka melakukan komunikasi dengan melalui pantulan bulan. Jadi selama ini, kalau untuk kegiatan komunikasi seperti yang di HF ya, seperti radio-radio HF ini adalah high frekuensi, mereka menggunakan pantulan ionosfer, ya, pantulan ionosfer. Tetapi kalau yang untuk Earth, Moon, Earth ini adalah komunikasi dengan menggunakan pantulan bulan. Anda bisa bayangkan, bumi di sini, bulan di sini. Teman-teman yang berkomunikasi dengan kegiatan Earth, Moon, Earth, mereka akan mentransmisikan signal radio mereka ke bulan, kemudian bulan akan memantulkan kembali signal itu ke bumi. Sehingga dengan sebuah transceiver yang jika kita mau secara langsung di VHF ataupun di UHF itu nggak mungkin, umpamanya dari Indonesia ke Jerman umpamanya ya, itu kan secara teknis sih bisa, tetapi diperlukan infrastruktur yang sangat mahal gitu kalau kita mau direct dengan VHF. Tetapi dengan bulan kita cukup memantulkan signal kita di Indonesia, diarahkan ke bulan, dan bulan akan memantulkan sebagian signal kita ke negara-negara lain seperti Jerman umpamanya, atau Italia, atau yang lainnya yang bisa mendekode atau yang bisa menerima signal kita walaupun itu lemah. Nah, di EME ini banyak trik, banyak hal yang bisa kita pelajari di situ nanti. Ya, seru ya. Ada lagi yang namanya IOTA, Island on the Air, yaitu memancar dari sebuah pulau, di mana pulau itu mempunyai code tersendiri di amati radio, dan itu baru awal ya. IOTA ini bisa nanti untuk mengklaim award dan lain sebagainya. Jadi seperti Indonesia mempunyai code Oscar Charlie 021 dan lain sebagainya. Jadi kalau di amati radio, pulau-pulau ini diberi nomor, teman-teman. Nah, ini di kegiatan IOTA itu nanti semua akan Anda dapatkan, akan Anda lakukan, dan jika Anda melakukan kegiatan IOTA, ini Anda bisa mendalami hal tersebut. Seru pokoknya. Beberapa waktu yang lalu kami sempat melakukan IOTA dengan teman-teman amati radio, ya. Terus kemudian ada lagi yang sifatnya adalah mendengarkan. Ya, jadi di amati radio ada yang disebut SWL, kegiatan SWL. SWL ini adalah kepanjangan dari Short Wave Listener. Jadi di sini teman-teman melakukan kegiatan memonitoring atau mendengarkan saja. Loh, apa asiknya tuh mendengarkan tok itu? Bagi beberapa teman, itu mendengarkan itu adalah sesuatu kegiatan yang menarik. Kegiatan yang menyenangkan gitu ya. Jadi begini, di amati radio, anggaplah itu adalah sebuah university, sebuah universitas. Anggaplah seperti itu, ya. Dan di situ itu banyak sekali fakultas-fakultas yang ada. Artinya apa? Di situ banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Walaupun tidak semua kegiatan itu kita senangi gitu. Salah satunya mungkin bagi Anda yang nggak menyenangi memonitoring, ya nggak apa-apa. Tapi ternyata ada teman-teman juga yang hobi dengan kegiatan SWL. Di situ mereka mendengarkan stasiun-stasiun amati radio, di situ mereka memonitoring. Kemudian mereka juga biasanya bertukar kartu ke QSL, seperti yang pernah kita bahas tentang QSL card, dan hal-hal yang menarik lainnya. Itu ya. Kemudian bagi teman-teman yang hobi dengan membuat pemancar sendiri, membuat receiver sendiri, di situ banyak kegiatan-kegiatan eksperimen, kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu adalah technical gitu ya. Itu di dunia amatir radio itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari, hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi bukan hanya cuma komunikasi gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu. Mungkin teman-teman yang dulu bermain radio dan belum berlicense gitu ya, mungkin nggak heran dengan kegiatan komunikasi di radio ya. Zaman dulu kan mungkin ada orang-orang yang
ya sekedar ngobrol gitu kan, sekedar say hello, ngobrol dan lain sebagainya lah. Banyak obrolan yang bisa dilakukan di situ. Ada lagi nanti mojok gitu. Mungkin di antara kalian ada nih yang dapat jodoh dari radio karena gara-gara mojok gitu ya. Ya, tapi itu di luar amati radio teman-teman. Kalau untuk amati radio, sifatnya komunikasinya ada beberapa hal yang harus kita hindari ya, seperti politik dan komunikasi yang sifatnya itu di luar dari pembahasan keamatiran radio. Walaupun kadang-kadang cuma say hello is no problem, gitu teman-teman. Jadi sangat menarik sekali kalau saya jabarkan secara global, mungkin akan sangat panjang, tetapi secara singkatnya adalah seperti tadi itu, ya, eksperimen antena, komunikasi, melakukan kegiatan DX, melakukan kegiatan kontes, kegiatan komunikasi Earth Moon Earth, IOTA, ada lagi fog hunting, yaitu mencari signal, mencari radio yang disembunyikan, melacak sinyal gitu ya. Itu teman-teman amatir radio hebat-hebat. Mereka bisa mencari di mana kira-kira sebuah stasiun yang dipancarkan, lokasinya dicari, itu bisa gitu. Atau membuat antena gitu ya. Anda bisa melakukan seperti itu. Ya, seperti ini teman-teman. Ini contoh sebuah antena yang saya rakit. Sebenarnya nih saya bikin buat satelit. Ini adalah antena VHF, UHF pada satu boom. Ini saya pakai untuk kegiatan komunikasi melalui satelit Low Earth Orbit atau LEO. Di negara kita, di Indonesia, kita mempunyai satu buah satelit, yaitu satelit IO-86. Saya biasa menggunakan ini, dan ini saya rakit sendiri dengan boomer kotak. Kemudian banyak beberapa yang sifatnya homebrew atau kita bikin sendiri. Mulai antena dipole, mulai dari jenis-jenis pemancar di 40 meter band, di 80 meter band, dan lain sebagainya. Ya, nanti di situ Anda akan banyak menemui hal-hal yang menarik lainnya. Jadi teman-teman, bagi Anda yang tertarik untuk menjadi amatir radio, ingat, penuhi dulu license Anda, ikutin ujian amatir radio atau UNAR di tempat Anda masing-masing. Kemudian setelah Anda melengkapi semua persyaratan secara administratif dan lain sebagainya, Anda bisa melakukan kegiatan dan tentunya akan mendapatkan nama panggilan atau call sign seperti di belakang ini, ketutupan radio. Stasiun radio amatir Yankee Bravo One uniform. Setelah itu Anda bisa melakukan kegiatan amatir radio, dan tentunya ketika melakukan kegiatan amatir radio ada beberapa hal yang harus Anda patuhi, ada beberapa rule yang harus Anda jalankan gitu ya. Tidak bebas begitu saja, tergantung dari license yang Anda dapatkan, tingkatan yang Anda dapatkan, itu juga mempengaruhi frekuensi-frekuensi nanti yang akan Anda mainkan. Jadi nggak bebas gitu ya. Oke teman-teman, saya tunggu teman-teman semua di kegiatan amatir radio nanti bersama-sama. Sampai jumpa lagi, saya Yon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.